Saat Baiyin menatap tanpa harapan, pria berbaju merah itu mengangkat gelombang api yang kuat dari dalam tubuhnya. Api langsung menelan Baiyin, menyebabkan dia menjerit menyayat hati. Ah! Ah! Tenggorokan Baiyin menjadi serak dan jeritan seraknya membuat hati semua orang menggigil. Anggota keluarga Lan tidak bisa membantu tetapi bergidik juga, saat mereka menatap mata Tuan Yang Agung Honglian yang dingin dan tanpa ampun. Mereka merasakan sensasi yang dalam dan menakutkan merangkak keluar dari hati mereka, menyebabkan mereka gemetar tanpa henti. Pria ini sangat dingin dan tidak berperasaan seperti rumor yang beredar. Dia bahkan akan membakar wanita ini yang telah mengejarnya selama bertahun-tahun dengan sangat kejam saat dia masih hidup, apalagi orang lain. Hati anggota keluarga Lan terkikis dengan penyesalan memikirkan hal ini. Jika mereka diberi kesempatan untuk melakukannya lagi, mereka tidak akan pernah jatuh di bawah mantra Baiyin. Tuan Yang Agung, aku mohon untuk memberiku kematian. Suara gemetar Baiyin perlahan bergema melalui halaman yang sunyi. Wajahnya menjadi bengkok karena nyala api. Pada saat ini, bagi Baiyin, kematian adalah pembebasan yang disambut baik. Akhirmu adalah tetap dalam api dan menunggu kehancuran total dari jiwamu. Suara pria itu sedingin biasanya tetapi juga sangat menghilangkan harapan terakhir Baiyin. Ekspresinya telah berubah dari teror awalnya menjadi warna abu mati saat dia menatap putus asa pada wajah tampan di hadapannya. Dia telah mencintai pria ini dan dia telah menyebabkan begitu banyak penderitaan selama bertahun-tahun. Sekarang, berbeda dengan rasa sakit yang menyengat di tubuhnya, ketidakpedulian pria ini dan jarak yang dingin menyebabkan penderitaannya yang lebih besar. Jika dia tidak bisa bebas dari penderitaan seperti ini, kematian lebih baik daripada hidup. Hehe. Tiba-tiba, dia tertawa dan senyumnya sangat sedih. Tawanya berlanjut sampai akhir, semakin keras dan semakin keras. Itu juga menjadi semakin memilukan seperti ratapan hantu. Itu membuat rambut seseorang berdiri tegak. Tuan Yang Agung, jika aku dilahirkan kembali, aku harap aku tidak akan pernah bertemu kamu lagi. Jika dia tidak bertemu dengan pria ini, dia tidak akan menyia-nyiakan hidupnya dan tidak akan pernah mengalami akhir yang begitu tragis. Sampai sekarang, Baiyin masih tidak percaya bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia percaya bahwa satu-satunya kesalahan terbesarnya adalah jatuh cinta dengan pria yang seharusnya tidak dia sukai. Demi pria ini, dia akan dengan senang hati mengorbankan hidupnya. Namun, dia hanya memiliki keberadaan yang dangkal di hati pria tanpa ampun ini. Bagaimana mungkin dia tidak merasa sakit hati? Bahkan sekarang kamu masih tidak sadar akan dosa-dosamu. Tanya Tuan Yang Agung Honglian saat dia melihat wanita berbaju putih yang terbakar dalam nyala api. Dia menatap dominan padanya dan melanjutkan. Kamu pada dasarnya cemburu dan memiliki hati yang kejam. Berkali-kali kamu telah melewati anak perempuanku yang berharga. Dalam hatiku kamu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan dia dan ibunya, bahkan jika ada 100 darimu, jangan pernah berpikir untuk mencoba melampaui mereka. Kata-kata pria itu seperti 10.000 anak panah yang menembus jantungnya, menyebabkan Baiyin menutup matanya kesakitan. Setelah jeda yang lama, dia membuka matanya lagi dan menatap Tuan Yang Agung Honglian dengan menyakitkan.
Tuan yang agung, jika Nyonya Besar tidak pernah ada di dunia ini dan jika aku bertemu kamu lebih dulu, apakah kamu akan jatuh cinta padaku? Dia bertanya. Pada saat itu, bukankah karena curahan perasaan tulus Tuan yang agung terhadap potret Nyonya Besar yang telah menggugahnya dan membuatnya menyia-nyiakan hidupnya? Oleh karena itu, seringkali Bai Yin sangat memikirkan pertanyaan ini. Jika dia adalah orang yang pertama kali bertemu dengan Tuan yang agung, apakah pria ini ternyata sama berbakti padanya? Itu benar, Tuan yang agung Hong Lian memang dikenal dingin dan tidak berperasaan di mata dunia. Namun, itu hanya karena dia telah memberikan semua kelembutan dan emosinya kepada seorang wanita. Oleh karena itu, semua orang ditinggalkan dengan sisa-sisa hatinya yang dingin dan jauh. Baik, agar kamu memahami keadaan kematianmu, aku akan menjawab pertanyaanmu. Cahaya suram melintas di mata Tuan yang agung Hong Lian saat dia menjawab tanpa perasaan. Hanya Yuer yang akan pernah memegang hatiku dalam hidup ini. Demi dia, aku bahkan akan bergegas melewati surga dan neraka. Jika dia benar-benar menghilang untuk selamanya, aku akan tetap sendiri selama sisa hidupku. Nyala api di tubuh Bai Yin sekarang semakin membara. Dia sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa lagi berbicara. Tetapi patah hati dan keputusasaan di matanya terlihat jelas untuk dilihat semua orang. Dalam cinta, ini tidak pernah tentang datang pertama layani pertama. Jika kamu jatuh cinta, kamu jatuh cinta. Bahkan jika aku bertemu wanita lain lebih dulu, satu-satunya wanita yang akan aku cintai adalah Dong Fang Yu. Orang lain mungkin memanggilku dewa kematian atau orang gila, tetapi jika aku dapat menutupi keluargaku dengan sayapku sehingga tidak ada yang bisa menyakiti mereka atau mempermalukan mereka, aku tidak melihat ada yang salah dengan dicap sebagai orang gila. Siapapun yang berani menyentuh keluargaku akan diberi rasa seperti orang gila sejati. Bai Yin menurunkan kelopak matanya dan senyum pahit tergantung di sudut bibirnya. Dia benar-benar iri pada wanita di hati Tuan yang agung. Untuk memiliki pria yang luar biasa dan berbakti, itu lebih dari cukup. Sayangnya wanita itu bukan dia. Bai Yin, kamu telah berada di sisiku selama bertahun-tahun, jadi kamu harus sangat sadar akan pantanganku. Mata Tuan yang agung Hong Lian dipenuhi dengan niat membunuh. Aura tajam berputar keluar dari dalam dirinya. Jika kamu pernah menyakiti anggota keluargaku, kematian akan selamanya menjadi harapan untukmu. Karena tangisan Bai Yin yang terlalu sedih, tenggorokannya menjadi serak. Rasa sakit yang membakar membuatnya ingin menangis lagi, tetapi pada akhirnya, tenggorokannya hanya bisa mengeluarkan suara mendesis. Ya, Tuan yang agung Hong Lian bukanlah orang yang baik hati. Siapapun yang merugikan orang-orang di sisinya harus melihat kematian sebagai bentuk harapan. Keluarga Lan dengan cepat menundukkan kepala, mencoba menurunkan keberadaan mereka saat itu. Keluarga Lan. Tuan yang agung Hong Lian dengan lembut menggulung sudut bibirnya, senyuman kemudian terbentuk di wajahnya yang suram, tapi itu penuh dengan niat membunuh. Kalian harus bersukacita atas fakta bahwa putriku masih hidup. Jika tidak perlu wilayah blok utara terus ada. Dia berhenti lalu melanjutkan berbicara saat kerumunan menatap dengan cemas. Namun, sementara aku bisa melepaskan wilayah blok utara,
keluarga Lan harus membayar harga atas kebodohannya. Jika Guru Oyun benar-benar berada dalam bahaya di wilayah Blok Utara, Tuan Yang Agung Honglian akan melepaskan amarahnya ke seluruh wilayah. Jika itu terjadi, sungai di wilayah Blok Utara akan mengalir dengan darah dan tubuh akan menutupi seluruh daratan. Untung Guru Oyun selamat, oleh karena itu, Tuan Yang Agung Honglian telah menyelamatkan kesedihannya dari orang-orang lain di wilayah kali ini. Namun, bagi keluarga Lan yang telah bergabung dengan Bai Yin untuk menyakiti Guru Oyun, tidak perlu ada belas kasihan. Penatua Agung sangat ketakutan sehingga dia berlutut di tanah dan gemetar. Dia kemudian memelototi Lan Shao dengan marah dan berteriak dengan amarah yang meluas ke langit. Lan Shao, ini semua salahmu. Jika kamu tidak mempercayai kata-kata Bai Yin dengan begitu mudah, keluarga Lan tidak akan pernah jatuh ke dalam keadaan yang menyedihkan seperti ini. Selain itu kamu adalah orang yang memberitahu kami tentang dendam antara Tuan Yang Agung Honglian dan Guru Oyun. Oleh karena itu, kamu bajingan, kamu bertanggung jawab untuk mendorong keluarga Lan ke dalam kesengsaraan ini. Bagaimana kamu akan menghadapi nenek moyang keluarga Lan di masa depan? Rasa teror muncul di wajah Lan Shao dan dia menggigit bibir pucatnya. Dia tidak pernah berharap Bai Yin menjadi peniru yang telah menyamar sebagai utusan wilayah teratai merah, dan bahwa Guru Oyun, yang telah mereka lawan, ternyata adalah putri kandung Tuan Yang Agung Honglian. Astaga, bagaimana aku bisa membuat keputusan bodoh seperti ini? Semakin banyak Lan Shao memikirkannya, semakin banyak pikirannya yang dipenuhi ketakutan. Dia kemudian menatap tajam ke arah Bai Yin yang perlahan-lahan dibakar hidup-hidup. Jika bukan karena fakta bahwa Bai Yin saat ini diselimuti oleh api, dia pasti akan bergegas untuk membunuh wanita ini. Tuan Yang Agung, aku benar-benar tidak menyadari bahwa Guru Oyun adalah putrimu. Lan Shao menjatuhkan dirinya dan berlutut di tanah saat dia berbicara dengan suara gemetar. Jika aku tahu yang sebenarnya, aku tidak akan pernah memperlakukannya seperti ini. Aku telah bertindak seperti itu karena aku telah dibodohi oleh pelacur ini. Bai Yin, aku mohon kamu untuk mengampuni keluarga Lan karena ketidaktahuanku. Tuan Yang Agung Honglian tertawa dingin dan menjawab dengan suara muram. Kesalahan terbesar keluarga Lan adalah ketidaktahuanmu akan kebenaran dan dengan bodohnya membiarkan dirimu dibodohi oleh Bai Yin. Oleh karena itu, mengapa aku harus mengampunimu? Kami benar-benar tidak tahu bahwa dia adalah putrimu. Lan Shao sekarang panik, terutama setelah dia menyaksikan nasib Bai Yin. Hatinya sekarang dipenuhi dengan ketakutan yang lebih besar. Manusia dapat membuat kesalahan, jadi mengapa kamu tidak memberi kami kesempatan untuk berubah? Hahaha. Tuan Yang Agung Honglian tertawa dengan gila. Tawanya yang mendominasi memenuhi langit dan suaranya sangat menyakitkan di telinga Lan Shao. Itu benar, manusia memang dapat membuat kesalahan, namun mengapa putriku yang berharga harus membayar kesalahanmu? Aku tidak peduli apakah kamu ingin memperbaiki kesalahanmu atau tidak, lupakan fakta bahwa putriku hampir mati di lautan lava karenamu, bahkan jika dia menderita luka sekecil apapun, aku ingin keluarga Lan membayar dengan nyawanya. Setelah mengucapkan bagiannya, Tuan Yang Agung Honglian mengangkat tangannya dan tornado berwarna merah berputar ke arah Lan Shao, mendarat tepat di dadanya.
Tubuh Lan Shao langsung terlempar keluar dari jalan dan mendarat dengan keras ke salah satu dinding di halaman. Darah berceceran dari mulutnya, membuat tanah menjadi merah. Berdiri tepat di depannya adalah sosok yang mengenakan jubah merah yang berkibar tertiup angin, membawa aura niat membunuh. Lan Shao mengangkat alisnya keheranan, tetapi sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun, dia hanya bisa melihat saat sebuah kaki mendarat dengan keras di pergelangan tangannya. Ah! Suara patah tulangnya bergema di udara. Setelah itu, jeritan kesakitan, seperti babi yang disembelih, terdengar di halaman. Wajah Lan Shao memelintir kesakitan saat butiran besar keringat mulai mengalir di wajahnya. Itu sangat menyakitkan sehingga dia hampir tidak tahan. Mulai sekarang, keluarga Lan tidak akan ada lagi di wilayah Blok Utara. Pada saat ini, banyak pembudidaya yang kuat berkumpul di luar manor pengobatan. Sebelum mereka dapat bergumul dengan fakta bahwa Gu Ruoyun sebenarnya adalah putri Tuan Yang Agung Honglian, mereka mendengar suara pria itu yang dingin dan tidak berperasaan. Keluarga Lan tidak akan ada lagi di wilayah Blok Utara. Deklarasi ini telah menentukan nasib tragis terakhir keluarga Lan. Mungkin keluarga Lan tidak pernah mengharapkan hasil dari warisan 100 tahun mereka dihancurkan karena satu keputusan bodoh. Tuan tua dari keluarga Lan tidak banyak bicara. Pada saat ini, semua orang bisa merasakan bahwa dia memiliki usia yang sangat tua dalam sekejap, bahkan punggungnya yang tadinya lurus sempurna telah menjadi bungkuk. Mungkin dia adalah satu-satunya orang yang tahu sejak Penatua Agung memutuskan untuk melanjutkan dengan caranya sendiri bahwa ini akan menjadi takdir keluarga Lan. Penyesalan terdalam Tuan Tua adalah bahwa dia tidak cukup berusaha untuk menghentikan Tetua Agung. Jika tidak, keluarga Lan tidak akan pernah benar-benar menyinggung Tuan Yang Agung Honglian. Mu Yuyu yang berdiri di tengah-tengah kerumunan mulai mundur ke belakang. Dia diam-diam bersukacita karena dia telah lolos dari keadaan mengerikan yang dihadapi keluarga Lan kali ini. Bagaimanapun, meskipun tuan keluargamu telah menembus ke peringkat Martial Saint, dia bukan tandingan orang gila seperti Tuan Yang Agung Honglian. Ayo, kita akan kembali ke kediamanmu dan melaporkan masalah ini kepada kakekku. Mu Yuyu tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan saat dia memimpin anggota keluargamu menjauh dari kerumunan. Dia sama sekali tidak berniat menyelamatkan mantan sekutu mereka, keluarga Lan. Di daratan ini, di mana hanya yang kuat yang dihormati, inilah kenyataan dari semuanya. Jika seseorang memiliki kekuasaan banyak yang menginginkan bantuan mereka, namun, begitu mereka mengalami masa-masa sulit hubungan itu akan dianggap mubazir. Tidak ada yang akan mengingat hubungan baik yang pernah mereka miliki. Ini adalah situasi saat ini untuk keluarga Lan. Yuner. Tuan Yang Agung Honglian tidak lagi repot-repot melihat pemandangan itu dan berbalik untuk mendekati Gu Ruoyun. Wajahnya yang dingin menjadi lembut dan matanya dipenuhi kelembutan saat dia berkata, "Aku akan mengirim beberapa bawahanku untuk menghadapinya. Kita sudah lama tidak bertemu, aku penasaran tentang apa yang terjadi padamu setelah kamu tiba di wilayah Blok Utara." Gu Ruoyun tersenyum, dia tidak bertanya kepada Tuan Yang Agung Honglian apa rencananya untuk keluarga Lan, namun dia tahu bahwa nasib keluarga Lan akan sangat mengerikan. "Baiklah." Dia mengangguk dan tersenyum lembut. "Ayo pergi kalau begitu,
Tidak ada gunanya mengotori tanganmu atas orang-orang ini, biarkan bawahanmu menangani mereka. Oh gadis kecilku. Tuan Yang Agung Honglian tersenyum sambil membelai kepala Guru Oyun. Cinta di matanya lebih dari yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Haha, karena itu masalahnya, kita akan mengobrol dengan baik, jika Yuer ada di sini. Suasana langsung berubah menjadi sangat sunyi, senyum di wajah Tuan Yang Agung Honglian telah menghilang. Itu digantikan oleh sedikit penderitaan di tatapannya seolah-olah dia baru saja mengingat istrinya yang telah lama hilang. Ayah, jangan khawatir, begitu aku berhasil menembus peringkat Martial Saint aku akan melakukan perjalanan menuju kota pertama. Saat itu kita pasti akan menemukan keberadaan ibu. Kata Guru Oyun dengan sungguh-sungguh sambil memegang tangan Tuan Yang Agung Honglian. Tuan Yang Agung Honglian tertawa getir. Aku sudah begitu lama merindukan reuni keluarga kita, tapi aku tidak tahu kapan keluarga kita akan benar-benar bersatu kembali. Mimpinya selama bertahun-tahun adalah menyatukan kembali keluarganya. Sayangnya meski telah bertahun-tahun berusaha, dia tidak dapat menemukan wanita yang menghantui pikirannya setiap hari. Guru Oyun tidak banyak bicara, namun dia membuat keputusan di dalam hatinya bahwa dia akan mencapai terobosannya secepat mungkin sehingga dia bisa melakukan perjalanan menuju kota pertama. Dia memiliki perasaan bahwa keluarganya dapat dipersatukan kembali hanya ketika dia telah memasuki kota pertama. Malam itu tenang dan damai. Angin malam menyapu udara dan gemerisik dedaunan terdengar dari luar jendela. Guru Oyun dengan lembut menutup matanya saat dia berbaring di tempat tidur di kamarnya. Dia belum benar-benar tidur nyenyak sehingga dia berhasil mendeteksi sepotong kecil aura yang menyelinap dari luar rumah. Namun, dia tidak membuat gerakan apapun, tetapi tetap dengan mata tertutup dengan lembut seolah dia tidak merasakan apa-apa. Sebuah tangan mendarat dengan lembut di wajahnya dan dengan lembut menjalar ke bawah menuju lehernya. Tangan itu bergerak dengan sangat lembut seolah-olah sedang membelai benda yang paling dicintai. Dia kemudian merasakan sensasi hangat membasahi bibirnya. Alis Guru Oyun bergerak sedikit tetapi dia tidak membuka matanya dan membiarkan pria itu dengan lembut mencium bibirnya. Pria itu dengan hati-hati mengecap bibirnya sebelum tangannya mulai bergerak dengan cara yang tidak jujur saat bibirnya turun dari lehernya. Tepat saat tangannya mencapai perutnya, tangan lembut lainnya meraihnya. Wanita yang matanya telah ditutup dengan lembut tiba-tiba membuka matanya, senyuman kecil muncul di sudut bibirnya. Xiao Ye, kapan kamu menjadi begitu vulgar? Pria yang ditatap Guru Oyun tersenyum lembut, matanya yang merah darah dipenuhi dengan cinta dan kegembiraan yang dalam. Senyumannya bersinar secemerlang matahari di wajah tampannya yang tiada taraf. Meskipun Guru Oyun telah mengenal pria ini selama bertahun-tahun, dia masih sangat terpesona dengan penampilannya. Tidak banyak orang lain yang memiliki fitur tampan seperti itu. Aku hanya ingin tahu berapa lama lagi kamu berencana berpura-pura tidur. Senyumannya sangat indah dan sangat menyentuh, namun itu hanya akan ditampilkan kepada satu orang. Benar, Guru Oyun telah merasakan kehadiran Qian Bei saat dia muncul. Kalau tidak,
dia tidak akan pernah bisa memasuki kamarnya dengan lancar. Tentu saja, apa yang tidak diketahui oleh Guru Woyun adalah bahwa bahkan jika dia diam-diam menutup dirinya dalam formasi, Qian Bei akan bisa menerimanya cepat atau lambat setelah beberapa waktu dan berdasarkan pada tingkat kekuatannya. Aku juga ingin mengetahui apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan padaku saat aku tertidur. Guru Woyun mengangkat bahunya saat dia tersenyum lembut pada fitur tampan pria yang tiada taraf. Pria itu mengerutkan bibirnya dan tersenyum ketika pupil merahnya menatap dalam-dalam pada wanita di tempat tidur. Senyuman di bibirnya semakin terlihat. "Yuner, aku kembali." Cinta yang dalam-dalam kalimat itu menyentuh hati Guru Woyun. Dia tidak lagi peduli tentang hal lain saat dia segera melemparkan dirinya ke pelukan Qian Bei. Dia memeluknya dengan erat saat dia melepaskan semua kerinduannya selama beberapa hari terakhir. "Xiao Ye." Dia tidak lagi berbicara dengan nada dingin dan jelas yang biasanya dia gunakan di depan orang lain. Sebaliknya, suaranya sekarang penuh dengan kelembutan dan diselimuti oleh kerinduan yang dalam. Fitur Qian Bei melunak saat dia menundukkan kepalanya ke arah wanita di pelukannya. Dia kemudian membungkuk dan mencium sepasang bibir yang dia rindukan siang dan malam. Bibirnya selembut biasanya, membawa satu-satunya sensasi yang memikatnya. Mungkin, dalam hidup ini, hanya wanita ini yang bisa menarik hatinya dengan begitu mudah. Setiap ciumannya, setiap kata, dan setiap ekspresi membuat jantungnya berdebar kencang. Tidak ada orang lain yang bisa menahan hatinya kecuali dia sendiri. "Yuner." Setelah jeda yang lama, Qian Bei melepaskan bibir Guru Woyun tetapi cinta yang dalam di matanya tetap ada. Ada senyum memesona di wajahnya yang tak tertandingi. "Setelah kita menemukan ibumu, ayo kita menikah." Guru Woyun mengangguk saat senyum muncul di wajahnya. "Baiklah. Ini adalah janjinya padanya. Setelah keluargaku bersatu kembali, kita akan mengadakan pernikahan." Qian Bei menarik Guru Woyun ke pelukannya sekali lagi. Senyuman di wajahnya begitu indah sehingga segala sesuatu di langit dan bumi tampak pucat jika dibandingkan. "Jangan khawatir, aku akan menemukan ibu mertua secepatnya. Saat itu kita menikah dengan damai." Ngomong-ngomong, ayah mertua sebelumnya telah menyela kita selama masalah itu. Jadi, apakah kita? Guru Woyun menjadi linglung sebelum dia tiba-tiba tersadar dan mengerti apa yang dimaksud Qian Bei. Sebelumnya, di negeri angin melayang, dia setuju untuk menyerahkan dirinya kepada Qian Bei. Namun ayahnya tiba-tiba mengunjunginya sehingga Qian Bei yang berada pada saat paling kritis telah diganggu oleh ayahnya. Sedikit rasa malu melintas di wajah Guru Woyun, namun demikian, dia mengangkat kepalanya untuk melihat wajah penuh harap Qian Bei dan mengangguk setuju. "Baiklah." Jantung Qian Bei melonjak di dadanya saat dia mengangkat tangannya dan menarik Guru Woyun ke pelukannya. Dia kemudian membawanya ke tempat tidur besar dan dengan hati-hati membaringkannya. Gerakannya sangat lembut seolah-olah dia memegang permata yang berharga. Takut dia mungkin secara tidak sengaja menyakitinya. "Yuner." Dia dengan lembut menggumamkan nama Guru Woyun lalu membungkuk untuk mencium bibirnya. Saat bibir mereka bertemu, dia menyebarkan energi mentalnya ke seluruh manor pengobatan. Dia jelas telah meningkatkan kewaspadaannya karena kegagalan sebelumnya. Jika ada orang yang mendekati kamar tidur ini,
dia akan segera merasakannya. Guru Oyun dengan lembut menutup matanya dan menyerahkan dirinya pada ciuman lembut Qian Beiye. Saat dia berada di puncak kenikmatan, dia merasakan sensasi hangat mengalir dari perut bagian bawahnya, menyebabkan tubuhnya bergetar. Xiao Ye, aku. Qian Beiye melepaskan bibirnya dan menatap dengan cinta yang dalam pada wanita yang terbaring di bawahnya. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, "Ada apa? Jangan khawatir, tidak ada yang akan mengganggu kita sekarang." "Bukan itu." Guru Oyun tampak sedikit malu saat dia menjawab dengan lemah. "Aku pikir ini waktu bulan itu untukku." Qian Beiye tercengang oleh tanggapan Guru Oyun. Dia kemudian mencium bau samar darah di udara. Itu hampir terlihat saat melayang di dalam kamar tidur. Sepertinya tidak ada pria lain di dunia ini yang seberuntung Qian Beiye. Selama pertama kali, sama seperti cintanya yang telah memasuki jurang yang dalam, ayah mertuanya sendiri telah menghancurkan pesta dan menyela dia. Dia tidak punya pilihan selain menekan semua dorongannya dan menahan diri. Kali ini, dia telah melakukan banyak tindakan pencegahan dan menolak membiarkan orang lain mengganggu mereka. Siapa sangka bahwa Guru Oyun akhirnya akan mendapatkan menstruasi sekarang. Jauh di lubuk hatinya, Qian Beiye akan menjadi gila tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Sebagai gantinya, dia menarik selimut itu ke tubuh Guru Oyun dan dengan lembut menarik wanita itu lebih dekat ke pelukannya. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Sekarang sudah larut, mari kita istirahat." Guru Oyun mengangguk dengan lembut tetapi tidak bisa menghapus rasa malu dari wajahnya. Dia tidak pernah menyangka haidnya akan tiba seperti itu, waktu yang tidak menguntungkan. Qian Beiye merasa sangat tidak nyaman saat ini saat dia memegang kekasihnya tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Itu adalah perasaan yang benar-benar tak tertahankan namun dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menyakitinya. Yang bisa dia lakukan hanyalah memusatkan semua energi spiritualnya untuk secara paksa menahan dorongannya dan mendorongnya kembali ke tempat asalnya. Meskipun ada banyak malam ketika Qian Beiye memeluk Guru Oyun untuk tidur seperti ini, Guru Oyun tidak setuju untuk menyerahkan dirinya padanya saat itu. Oleh karena itu, dia bisa menahannya. Sekarang, bagaimanapun, dia dengan jelas telah menerima izinnya tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Siapa yang bisa mentolerir frustrasi semacam ini? Qian Beiye menghembuskan napas dan senyum pahit menggantung di bibirnya. Dia menarik lengannya lebih dekat dan memeluk wanita itu lebih erat lagi. "Xiao Ye." Guru Oyun mencoba berbicara tetapi kata-kata itu tidak sampai padanya. "Yuner." Tatapan Qian Beiye mendarat di wajah wanita itu yang jernih dan elegan. Mata merahnya dipenuhi dengan senyuman lembut. "Selama aku bisa menahanmu untuk tidur, itu cukup untukku. Jangan khawatir, karena kamu telah berjanji untuk bersamaku, aku tidak cemas tentang momen ini." Guru Oyun meletakkan kepalanya di atas dada pria itu, saat senyum lembut bermain di bibirnya. "Begitu aku menemukan ibu, kita bisa menikah." Setelah dia selesai berbicara, dia menurunkan kelopak matanya dan pikiran di balik tatapannya yang jernih dan dingin diselimuti misteri. Hanya wajahnya yang menunjukkan keteguhan hati. Kota pertama, sepertinya aku harus menerobos ke peringkat Martial Saint sesegera mungkin. Hanya ketika aku mencapai peringkat Martial Saint aku bisa memasuki kota pertama.
Tuan Yang Agung Honglian bermaksud untuk mengunjungi putrinya yang berharga di pagi hari. Siapa yang mengira saat mencapai pintunya, pintu akan terbuka dan kilatan jubah merah akan keluar dari dalam. Ketika dia menatap pria tak tertandingi yang muncul dari ruangan, Tuan Yang Agung Honglian linglung, dia kemudian bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Selanjutnya pria ini telah muncul dari kamar putrinya. Mungkinkah dia tidur di sini tadi malam? Tuan Yang Agung Honglian merasakan perasaan asam di hatinya. Memang ketika seorang gadis sudah dewasa dia harus dinikahkan. Dia bahkan belum mulai mengalami kegembiraan hubungan ayah dan anak, namun dia sudah direnggut oleh omong kosong ini. Qian Bei memperhatikan Tuan Yang Agung Honglian juga, dan senyum muncul di wajahnya yang tak tertandingi. "Ayah mertua, aku jelas di sini untuk Yuner." "Siapa yang kamu panggil ayah mertua?" Tuan Yang Agung Honglian memelototi Qian Bei sebelum dia mengejek dan berkata, "Aku belum mengenali kamu sebagai menantuku, meskipun kamu telah bersama dengan putriku yang berharga. Jika kamu ingin menjadikannya istrimu, kamu harus mengalahkan aku dulu. Yuner telah berjanji padaku bahwa setelah kami menemukan ibu mertua, dia akan menikahiku." Pemberitahuannya seperti sambaran petir pada hari yang cerah, menabrak Tuan Yang Agung Honglian dan membuatnya tidak dapat memahami arahnya. "Putriku setuju untuk menikah dengan anak terkutuk ini." Hati Tuan Yang Agung Honglian hancur saat mendengar kata-kata Qian Bei. Dia kemudian menatap ke langit dengan sedih. "Yuer, putri kita sudah dewasa dan dia ingin menikah sekarang. Kita bahkan belum menikmati kebahagiaan rumah tangga dengan putri kita dan dia akan kabur dengan orang lain. Aku pernah berpikir bahwa kita bisa memilikinya untuk diri kita sendiri selama 2-3 tahun lagi. Tetapi ketika seorang gadis sudah cukup umur dia harus dinikahkan, kita tidak bisa menahannya." Qian Bei mengerutkan bibirnya saat melihat wajah Tuan Yang Agung Hong sedih. "Aku tidak punya ayah atau ibu dan aku sendirian, oleh karena itu aku bisa menjadi menantu angkatmu." Tuan Yang Agung Honglian, yang berada di tengah kesedihan, tiba-tiba bangkit kembali ketika dia mendengar ini. "Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya?" Qian Bei memandang Tuan Yang Agung Honglian dan perlahan menjawab, "Demi dia, aku bersedia menjadi menantu angkat." "Itu benar, dia bersedia menjadi menantu angkat hanya demi Guruoyun." Tuan Yang Agung Honglian mulai merasa jauh lebih baik, setidaknya putrinya tidak akan direnggut oleh pria sembarangan, tetapi malah dibawa pulang. "Setidaknya kamu cukup bijaksana nak. Namun jika kamu ingin menikahi putriku, aku harus mengevaluasi perilakumu." Tuan Yang Agung Honglian memandang Qian Bei dan berkata, "Jika aku tahu bahwa kamu telah menggertaknya, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Jangan khawatir, bahkan tanpa peringatanmu, aku tahu apa yang harus dilakukan." Cahaya yang ditentukan melintas di mata merah Qian Bei. "Selain itu, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya." Tuan Yang Agung Honglian tidak berkata apa-apa lagi saat dia melihat kamar Guruoyun untuk terakhir kalinya sebelum dia berbalik dan menuju ke halaman. Namun, senyuman muncul di wajahnya yang awalnya dingin dan suram segera setelah dia berbalik. Dia tidak ingin Guruoyun menikah begitu cepat karena mereka akhirnya berhasil menemukan satu sama lain dengan susah payah setelah berpisah selama bertahun-tahun.
namun putrinya hendak kabur dengan orang lain. Tetap saja, jika Qian Bei bersedia menjadi menantu angkat mereka, itu akan menjadi masalah lain sepenuhnya. Tidak hanya putrinya yang berharga akan tinggal bersamanya, dia juga akan membawa pria itu ke rumah mereka juga, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu adalah pengaturan yang menguntungkan baginya. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, Tuan Yang Agung Honglian sepertinya mengingat sesuatu dan amarah yang membara muncul di dalam dirinya. Jadi bagaimana jika Qian Bei bersedia menjadi menantu angkat kita? Tidak peduli apa yang dia katakan, itu tidak mengubah fakta bahwa anak terkutuk ini telah memanfaatkan kehadiranku dan menjilat putriku yang berharga sampai bersih. Sampai hari ini Tuan Yang Agung Honglian yang malang masih belum menyadari bahwa hal khusus yang dia pikirkan belum terjadi antara Guru Woyun dan Qian Bei. Semua itu adalah kebohongan yang dibuat oleh Qian Bei. Guru Woyun menatap Qian Bei yang baru saja masuk kembali ke kamar. Dia tersenyum lembut saat dia bertanya, "Xiao Ye, apakah kamu benar-benar berencana untuk menjadi menantu angkat demi ayahku?" Jelas, dia tidak sengaja mendengar percakapan mereka dari kamar. Qian Bei melangkah maju, menarik Guru Woyun ke dalam pelukannya, dan menjawab dengan penuh rasa sayang. "Yuner, kemanapun kamu pergi, aku akan pergi juga. Rumahku ada dimanapun kamu berada, jadi apa salahnya jika aku menjadi menantu angkat? Aku tidak hanya menjadi menantu angkat, aku dapat memberikan semua yang aku miliki. Orang-orangku adalah milikmu, dan setiap organisasi yang aku bangun akan menjadi milikmu juga. Selama itu adalah sesuatu yang kamu inginkan, aku akan membawa semua yang aku miliki dan memberikannya kepadamu." Hati Guru Woyun melembut. Betapa beruntungnya dia memiliki pria seperti ini. "Xiao Ye, apa rencanamu setelah ini?" Guru Woyun mengangkat kepalanya dan menatap fitur pria yang tak tertandingi itu. "Aku hanya ingin menemanimu." Qian Bei tersenyum dan membungkuk untuk menatap wanita di pelukannya. "Aku akan tinggal di sini dan menemanimu. Begitu kamu berhasil menembus peringkat Martial Saint, kita akan pergi ke kota pertama bersama." Guru Woyun memikirkannya sebelum dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, masalah di wilayah Blok Utara sudah cukup banyak diselesaikan. Aku juga telah mengirimkan pengumuman tentang ramuan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil generasi tulang daging. Di sementara itu, aku akan memasuki kultivasi tertutup sambil menunggu tanaman obat tiba." Dia telah melakukan perjalanan ke wilayah Blok Utara hanya demi ramuan obat yang dibutuhkan untuk pil generasi tulang daging. Sekarang dia telah menyatukan wilayah, mendapatkan ramuan obat akan jauh lebih mudah sekarang. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu. "Kapan kamu akan berkultivasi pintu tertutup?" Qian Bei menatap wanita di pelukannya saat dia bertanya. "Hari ini." Sebuah cahaya melintas di mata Guru Woyun. "Aku harus mencapai peringkat Martial Saint secepat mungkin. Hanya ketika aku menjadi seorang Martial Saint aku dapat mengakses tingkat pengalaman lain. Mungkin jawaban yang aku cari ada di dalam kota pertama." Waktu berlalu, mudah bagi seseorang untuk melupakan saat menjalani kultivasi.
Sejak wilayah blok utara disatukan, wilayahnya telah berkembang pesat. Dalam tahun itu, semua orang sibuk mencari ramuan obat Guru Oyun dan beberapa bahkan pergi ke daerah terlarang wilayah blok utara demi dirinya. Adapun keluarga Lan yang telah jatuh ke dalam perangkap Baiyin setahun yang lalu, mereka perlahan menghilang dari ingatan semua orang. Pada saat ini di manor pengobatan, kekuatan yang kuat tiba-tiba meletus dari kamar tidur Guru Oyun. Itu meledak di udara, membawa aura yang kuat dan mencekik. Para pembudidaya yang kuat di wilayah blok utara tidak bisa menahan diri untuk tidak terburu-buru menuju ledakan energi kuat yang tiba-tiba. Mereka kemudian menatap kaget pada badai kuat yang berputar di atas manor pengobatan. Tuan Tua Jiang, yang telah bermain catur dengan Tuan Tua Gu, memperhatikan ini juga dan tertawa getir. Bakat gadis kecil itu pasti melebihi harapan kita, dia benar-benar telah menembus peringkat Martial Saint begitu cepat. Peringkat Martial Saint adalah posisi yang tidak dapat diakses oleh mereka pada saat ini. Mungkin Tuan Tua Jiang berpikir untuk membuat generasi muda dari keluarganya mengejar Guru Oyun pada awalnya, namun, tidak ada seorang pun di antara generasi muda keluarga Jiang yang bisa menyamai gadis kecil itu sekarang. Bahkan Jiang Mozu yang paling terkenal pun tidak dapat memenuhi standarnya juga. Tanpa sadar, Tuan Tua Jiang menghela napas saat dia melirik ke area pintu di mana Jiang Mozu telah menggunakan untuk kultivasinya. Dia tahu bahwa sejak Jiang Mozu menatap Guru Oyun, hati anak ini melayang ke arahnya, namun, bakat gadis kecil itu jauh lebih unggul, dengan tambahan posisinya saat ini, anak ini tidak memiliki kesempatan. Tuan Tua Gu tersenyum saat dia meletakkan bidak catur di tangannya, dia kemudian berkomentar. Dia telah berhasil menembus peringkat Martial Saint, dia pasti akan menarik perhatian kota pertama sekarang. Aku percaya bahwa utusan kota pertama akan segera tiba di kota utama. Di daratan ini, setiap kali ada orang yang telah menembus peringkat Martial Saint, itu akan menjadi berita yang sensasional, kecuali orang itu menyembunyikan terobosan mereka, seperti tuan dari keluargamu. Masalah ini akan masuk ke telinga kota pertama dan Martial Saint yang baru dicetak akan menerima undangan kota pertama.